Oke, di materi kita kali ini kita akan membahas tentang PHBS. Lambang yang saya ikon yang diambil di awal cover itu ada sebuah tanaman, ada di ujung atasnya itu logo dolar dan sedang disiram. Artinya apa? Saat teman-teman melakukan pola hidup bersih dan sehat, teman-teman akan memetik keuntungannya seperti teman-teman menanam uang dalam bentuk pohon. Itu filosofinya. Terus kenapa ngambilnya garis biru? Garis biru itu identik gambar langit. Harapannya kalau teman-teman punya keinginan setinggi langit, gapailah itu, pikirkanlah itu, wujudkanlah dalam bentuk tindakan dan ucapan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. MPD MOS itu nama panjang saya, cuma disingkat aja biar terlihat keren, kayak orang-orang punya nama singkatan. Nah, terus di slide selanjutnya saya pakai masker karena ini adalah foto yang paling bagus dengan editan yang sedikit bagus juga. Terus ini ada identitas diri saya. Saya punya pengalaman organisasi masih sedikit, mungkin teman-teman yang lebih banyak dan lebih berpengalaman kita sharing aja. Saya tidak ingin menggurui, tapi kita belajar bareng-bareng untuk mencapai suatu pembelajaran yang efektif dan efisien. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh moderator, kita lanjut ke 5 poin pembahasan. Yang pertama, definisi dari PHBS itu sendiri. Saat teman-teman sudah mengetahui definisinya, tentu teman-teman harus tahu apa manfaatnya. Jangan sampai berani menyampaikan, berani menjelaskan, tapi tidak tahu manfaatnya apa. Di kegiatan PHBS ini sebenarnya ada 10 poin, banyak banget poin, juga lebih dari 10 sebenarnya, karena untuk terkait pola hidup bersih dan sehat itu banyak sekali faktornya, tapi kita cuma ngambil 3 rutinitas yang kemungkinan teman-teman paling mudah dan paling simpel dan paling sering ditemui, yaitu penggunaan air bersih, mencuci tangan, dan aktivitas fisik. Nah, definisi PHBS sendiri. PHBS itu dilakukan secara sadar. Jadi saat teman-teman sudah melakukan kayak mencuci tangan, itu teman-teman sudah melakukan PHBS. Tandanya teman-teman sadar. Oke? Saat teman-teman nggak sadar, pingsan atau tidur, tapi teman-teman mencuci tangan, nah itu teman-teman tidak melakukan PHBS. Karena ngigo. Ya, nah gitu. Oleh sebab itu, dengan adanya PHBS ini, menanamkan jiwa PHBS ini dalam diri teman-teman, sebenarnya nggak ada kata terlambat, pengen usia muda, tua, lansia. Karena kan usia kita juga sepantarannya nggak beda jauh, paling selisih berapa bulan doang. Nah, itu juga menumbuhkan peran kita untuk peduli terhadap keluarga kita, teman-teman kita, pacar meskipun belum jadi, atau mungkin adik-adik kita ke depannya, supaya memiliki kepribadian atau kebiasaan untuk hidup bersih. Nah, mungkin teman-teman sudah lama KKN di PMI ini, jadi teman-teman sudah melihat betapa higienis dan bersihnya teman-teman relawan, apalagi kan di markas itu teman-teman sudah merasakan bagaimana PHBS itu benar-benar terjalin sebagaimana mestinya. Nanti bisa dibawa kabar dan ilmu baik ini dapat dikembangkan dan disampaikan kepada teman-teman mahasiswa lain di YIN-nya. Itu sangat bermanfaat sekali. Terus identiknya PHBS ini itu kan bukan ke individunya aja, tapi ke rumah tangganya. Karena saya yakin saat teman-teman meskipun belum punya suami, atau meskipun belum punya istri, atau belum punya tanggungan, tapi teman-teman punya orang tua. Nah, orang tua itu kan sudah membangun rumah tangga lebih dulu, sehingga teman-teman bisa ada sampai saat ini. Nah, ini perlu disampaikan kabar baik ini terkait pentingnya PHBS di dalam rumah tangga itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Supaya menumbuhkan rasa ingin tahu, rasa mau, dan rasa mampu melaksanakan perilaku hidup sehat itu sendiri. Kalau teman-teman sudah menyampaikan, itu tandanya teman-teman sudah memberitahu. Teman-teman sudah mengajak, dan saudara atau adik atau teman kita mau untuk mencuci tangan, itu tandanya teman-teman berhasil membuat mereka mau.
Saat mereka sudah masuk ke tahap pelaksanaan, tandanya teman-teman sudah berhasil membuat mereka mau melaksanakannya. Tinggal bagaimana mempertahankannya supaya konsisten. Seperti itu. Tujuannya balik lagi, supaya rumah tangga atau keluarga kita atau teman kita atau rekan-rekan sejawat kita itu memiliki kehidupan yang sehat dan lebih baik lagi. Ditambah sekarang yaitu era pandemi, sangat riskan sekali saat teman-teman tidak menerapkan PHBS ini. Seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga. Yang pertama, itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Poin ini kenapa nggak diambil? Karena ini terlalu mendalam banget. Teman-teman, nanti kita akan membahas yang dasarnya saja. Yang kedua, memberikan bayi itu ASI eksklusif. Jadi saat baru melahirkan jangan langsung dikasih susu formula. Sebaiknya seperti itu. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita rutin di posyandu. Karena kalau kita tidak tahu perkembangan bayi atau balita dalam suatu keluarga, khawatirnya ada penyakit bawaan atau apa yang membuat pertumbuhannya itu melambat, itu kan akan berbahaya untuk jangka panjangnya. Terus menggunakan air bersih. Nah, ini poin yang keempat, menggunakan air bersih, nanti kita akan bahas. Karena air bersih itu kan bagian penting dalam hidup, sangat penting sekali. Terus mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, membatasi jentik nyamuk baik di rumah atau di tempat kerja atau dimanapun, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah. Nah, mungkin teman-teman ini sudah merasakan di poin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini di PMI. Jadi teman-teman relawan PMI ini sudah bermitra sama teman-teman semua untuk mencontohkan PHBS itu sendiri. Terlepas teman-teman menyadari atau tidak, ya memang itu yang disampaikan oleh teman-teman relawan dari PMI itu sendiri. Dari di poin 4 sampai poin 10 itu sudah teman-teman mungkin sudah merasakan bagaimana kondusivitas PHBS di sini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini manfaatnya. Manfaatnya yang pertama, itu keluarga sehat dan tidak mudah sakit. Saat keluarga itu sehat dan tidak mudah sakit, maka produktivitasnya akan meningkat. Yang kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas. Saat suatu anak memiliki kecerdasan yang pada umumnya normal atau bahkan masuk ke tahap jenius, itu tentu akan memberikan kemudahan anak tersebut untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk dapat bersosialisasi dengan teman-temannya. Tentu hal tersebut tidak akan membuat si anak minder. Lain halnya saat kesehatan dan kecerdasannya terganggu. Entah karena efek trauma atau mungkin terlalu capek atau mungkin faktor lingkungan. Nah, itu juga dapat membatasi atau mengurangi kecepatan tumbuh kembang si anak tersebut. Anggota keluarga yang giat bekerja. Saat teman-teman atau saat rekan-rekan semua keluarganya itu sehat, keluarganya itu tidak mudah sakit, memiliki pola pikir yang jernih, memiliki tingkat kebugaran yang fit, maka intensitas bekerjanya akan pada umumnya bahkan akan lebih maksimal. Dia tidak akan mudah tertekan, dia tidak akan mudah stres, dan dia tidak akan mudah terbawa emosi yang berlebihan. Jadi saat pekerjaan banyak di rumah, balik lagi ke rumah itu bukan dalam keadaan bete, tapi udah saat keadaan yang fresh banget, seger banget, itu karena mungkin sudah memiliki kebiasaan terkait hidup sehat itu sendiri. Terus pengeluaran biaya rumah tangga yang dapat ditunjukkan untuk memenuhi gizi keluarga. Saat keluarga teman-teman atau keluarga rekan-rekan kita sehat semua, keuangan itu akan dialihkan bukan ke biaya pengobatan, tapi tentu perbaikan gizi dari pola makan, perilaku, olahraga, seperti itu. Terus manfaat PHBS untuk masyarakatnya apa? Masyarakat mampu mengupayakan lingkungan yang sehat. Masyarakat mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan. Masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Masyarakat mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
masyarakat mampu mengupayakan lingkungan yang sehat. Balik lagi, dulu itu zaman dulu ada yang namanya kegiatan gotong royong atau bersih-bersih kampung. Nah, itu ada. Dan teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan itu di PMI. Bersih-bersih di musola dan bersih-bersih di PMI. Ya, meskipun di PMI sudah bersih, tapi kan itu adalah merupakan kegiatan lanjutan yang sangat luar biasa positif. Dan kita memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Masyarakat mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan. Terbukti di sini saat teman-teman KKN atau mungkin relawan di sini, alhamdulillah gak ada yang sakit. Tandanya apa? Berarti mereka dapat mengantisipasi masalah kesehatan tersebut. Masyarakat mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Saat ada teman yang kecelakaan, rekan di PMI ini bisa menanggulangi atau mengobati luka atau enggak efek dari kecelakaan tersebut, itu ada. Dan saat mungkin ada teman yang mengalami pusing atau apa, teman kita sudah mampu menanganinya. Nah, itu manfaatnya dengan memahami PHBS ini. Terus masyarakat mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber dari masyarakat. Jadi pada saat teman-teman nanti mau ke desa atau mau ke kampung halamannya masing-masing mengadakan kegiatan sosialisasi, nah teman-teman dapat menggunakan ilmu ini untuk disampaikan ke masyarakat di sana. Nah, itulah manfaatnya kita belajar atau sosialisasi terkait PHBS itu sendiri. Nah, materi selanjutnya itu tentang penggunaan air bersih. Semakin kesini air bersih itu kan semakin susah ditemui. Ya mungkin masih banyak kalau di Cirebon ya. Tapi kalau untuk di daerah-daerah lain itu kan ada juga yang mungkin air bersihnya itu sedikit susah ditemui. Jadi banyak air daur ulang atau air sebenarnya dari limbah atau apa tapi difilter menggunakan beberapa alat sehingga dapat dimanfaatkan. Dan kebetulan saat teman-teman menggunakan air bersih ini yang masih berlimpah di Kota Cirebon, tentu teman-teman ini harus tetap hemat juga. Jangan sampai teman-teman menjadi catatan sejarah bahwasanya inilah eyang, nenek, kakek saya ternyata ikut andil menghabiskan air bersih. Jangan sampai seperti itu. Kita tetap harus memberikan manfaat bukan buat anak kita, tapi untuk cucu dan generasi kita berikutnya. Seperti itu. Air bersih, kenapa sih air itu harus dikatakan bersih? Ya karena kalau air bersih itu dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Air itu adalah kebutuhan hidup dasar. Karena kalau nggak ada air, kalau nggak salah kayaknya, sebenarnya saya juga belum pernah nyoba hidup tanpa minum air lebih dari 2 hari. Tapi adanya makanan, saya belum pernah nyoba karena kayaknya daripada saya nanti kenapa-napa, mending saya tetap minum. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah pernah merasakan, kalau menurut saya mah, saya lebih senang minum air daripada makan. Saya misalkan muncak juga, saya lebih senang bawa air yang banyak daripada makanan. Tapi tetap juga makanan juga harus ada. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman, enggak mas, saya bisa hidup 2 hari tanpa air, saya cukup butuh makan, ya udah. Itu mah penilaian teman-teman aja. Itu mah bebas, karena tergantung kekuatan fisik kita masing-masing. Tapi intinya, air itu merupakan kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari. Air bersih secara fisik itu dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Mungkin teman-teman sudah menggunakan sanitasi di sini dan tidak ada yang berwarna, tidak ada yang beraroma, tidak ada yang berbusa juga, dapat dikonsumsi, tapi dimasak dulu bukan langsung diminum. Terusnya tidak ada berbau-bau juga. Seperti itu. Jadi itu tandanya air tersebut bersih dan itu air tersebut dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tapi untuk dikonsumsi itu perlu dimasak minimal dalam keadaan panas 100 derajat. Itu supaya bakteri di dalamnya setidaknya mati. Manfaat air bersih sendiri itu supaya teman-teman atau rekan teman-teman atau keluarga teman-teman itu bisa terhindar dari gangguan penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak sehat. Setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya. Itu manfaat dari air bersih. Terus sumber air itu ada banyak, ada 5. Yang satu mata air sumur atau air pompa,
air ledeng atau air PDAM, air hujan atau air kemasan. Kalau air hujan ingin digunakan itu balik lagi harus ada filternya sebenarnya. Mungkin juga bisa cuma langsung dimasak, tapi harus dipastikan endek-endeknya itu nggak ada. Seperti itu. Terus menjaga kebersihan sumber air bersih. Jadi pastikan antara sumur dan sepiteng atau tempat pembuangan kotoran itu berjarak 10 meter. Jangan deket-deket. Nanti kan takutnya tercemar juga. Sumber air harus dilindungi dari bahan pencemaran. Jadi teman-teman nggak boleh buang limbah itu di dalam sumurnya, nggak boleh. Nanti akhirnya nggak bisa kepake. Gitu. Terus sumur galian atau pompa harus dijaga bangunannya agar tidak rusak. Jadi pastikan bahwasanya sumur yang dibuat itu bagian bawahnya itu diplester atau enggak dikasih keramik atau enggak dibersihkan dulu lah. Jadi saat nanti memasukkan air ke sana itu tidak tercemar oleh apapun. Harus dijaga kebersihannya seperti tidak ada genangan air di sekitar sumber air. Jadi nggak boleh bikin sumur di sebelahnya sungai. Sebaiknya jangan. Tapi balik lagi dengan jarak yang minimal 10 meter. Kalau lebih dari itu malah lebih bagus. Kalau bersebelahan dengan sungai, takutnya air sungainya masuk ke air sumur. Akhirnya teman-teman minum sumur yang isinya air sungai. Yang mending langsung ambil dari sungai. Nah itu kan sama aja, berarti teman-teman siap nggak sehat. Seperti itu. Terus ini mencuci tangan. Mencuci tangan itu sebaiknya menggunakan air bersih atau air yang mengalir dan sabun. Cuma di sini ada juga yang pakai hand sanitizer. Sebenarnya boleh aja, tapi alangkah baiknya balik lagi pakai air yang mengalir itu lebih bagus. Itu lebih baik. Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman. Jadi saat teman-teman menggunakan air yang tidak bersih, tapi teman-teman pakai sabun, ya sama aja. Udah matiin kuman, tapi di airnya berkuman. Jadi kuman ketemu kuman, kan repot. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman, iya betul. Asalkan sabunnya bukan sabun batangan, sabun cair. Karena kalau sabun batangan, biasanya tangan kita kotor. Cuci tangan, pakai sabun, berarti kan kumannya ada yang nempel di sabun batangan juga. Kecuali kalau teman-teman ingin donasi kuman. Nah itu bisa menggunakan sabun batangan. Kalau saran saya sih, pakai sabun cair dulu, udah pastikan bersih, baru sabun batangan, boleh. Tapi kalau sabun batangan dulu, sebaiknya mungkin agak dihindari dah kalau buat cuci tangan, kalau saran saya. Manfaat mencuci tangan tadi membunuh kuman, mencegah penularan penyakit, dan tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman. Setidaknya daripada tidak cuci tangan sama sekali. Seperti itu. Nah ini ada 6 langkah mencuci tangan. Mungkin teman-teman sudah memahami dan sudah terbiasa dengan mencuci tangan ini. Karena kan setelah adanya COVID, cuci tangan menjadi kehidupan kita sehari-hari ya. Yang dulu-dulu nggak pernah cuci tangan atau mungkin jarang cuci tangan, tapi sekarang udah rajin, nggak apa-apa, itu malah bagus. Karena manusia itu sebaiknya semakin ke depan lebih baik daripada tidak pernah menjadi baik sama sekali. Nah itu. Jadi langkah yang pertama itu gosokkan telapak tangan, yang kedua itu punggung jari-jari, punggung tangan atau jari-jari, sela-sela jari. Gosok kedua telapak tangan, sela-sela juga sama. Terus bagian jari-jari sisi. Terus habis itu gosok ibu jari kiri dan kanan, terus bagian kuku. Sebenarnya ada lagi di pergelangan, diusap keluar. Sama aja sih sebenarnya, mau 6 mau 7, intinya usahakan cuci tangan itu yang bersih di air yang mengalir. Seperti itu. Nah, ini adalah poin yang terakhir, yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Apa sih aktivitas fisik setiap hari? Yaitu melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan mengeluarnya energi. Jadi saat teman-teman keadaan pandemi kayak gini, teman-teman nggak bisa melakukan aktivitas fisik dengan cara jalan-jalan, ya teman-teman bisa dengan cara beberes rumah atau beberes kamar. Nah itu kan aktivitas fisik, teman-teman bergerak, ya itulah. Atau teman-teman juga pengen kayak olahraga, kalau nggak ada lapangan, ya teman-teman bisa bersihin hordeng, ngelap jendela, nyuci piring, itu juga olahraga, efisien juga. Usahakan olahraga itu minimal 30 menit satu hari.
usahakan kalau teman-teman nggak bisa ya udah jangan lama-lama 15 menit atau 10 menit dulu. Tapi kayaknya kalau nyuci seminggu pakaian nggak pernah dicuci sih saya yakin 30 menit malah lebih ya. Karena keadaannya terpaksa, kan nggak ada pakaian lagi. Nah itu nggak apa-apa. Jadi aktivitas fisik karena keterpaksaan juga nggak apa-apa. Setidaknya itu memberikan manfaat. Cara melakukan aktivitas yang benar, lakukan 30 menit, lakukan aktivitas fisik sebelum atau sesudah makan 2 jam. 2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Tujuannya biar nutrisi dalam makanannya itu takutnya barangkali muntah lagi kalau setelah makan. Apalagi kalau olahraga yang berat-berat kayak lari, jogging, fitness, nah itu kan agak berat. Tapi kalau misalnya habis makan nyapu ngepel ya nggak apa-apa, kan cuma tangan yang bergerak. Terus awali aktivitas fisik dengan pemanasan atau peregangan. Itu untuk yang olahraga berat. Kalau teman-teman yang nyapu, ngepel, nyuci baju, nyuci piring kayaknya nggak perlu pemanasan fisik. Kayaknya tidak perlu peregangan juga tidak perlu. Kayak otot-ototnya nggak akan terkilir kayaknya kalau untuk kayak gitu. Lakukan gerakan ringan dan secara perlahan ditingkatkan sampai sedang. Jadi saat teman-teman mau lari, muterin lapangan, nah itu jalan-jalan pelan dulu. Habis itu baru muterin lapangan. Jika sudah terbiasa aktivitas tersebut, silahkan lakukan paling sedikit 30 menit setiap hari. Kalau teman-teman KKN di PMI kan di belakang ada lapangan tuh. Nah teman-teman bisa awal datang naruh bareng-bareng olahraga di belakang. Jangan lupa sambil didokumentasikan. Itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait materi PHBS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang masukan, ada yang memberikan masukan, silakan chat di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk bertanya. Kalau nggak bertanya, alhamdulillah. Tanya cepat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.